Tapi sebelum kita membahas emas, ya Mas Ruli ya, ini soal Nazarudin, Muhammad Nazarudin. Ini berpengaruh nggak ke harga emas Muhammad Nazarudin begitu? Enggak. Enggak. Berpengaruhnya kemana kira-kira? Kalau di mata seorang pakar emas apa nih Muhammad Nazarudin? Ya sedih aja lihat negara ini. Sedih? Sedih lihat negara ini karena segitu bobroknya gitu ya. Segitu bobrok? Segitu bobroknya. Sedih aja. Hanya apa ya, seseorang yang masih terkategorikan muda dan dia punya potensi yang luar biasa sebetulnya. Ngacak-ngacak. Bisa ngacak-ngacak yang orang tua sampai pada bingung gitu. Emang Mas Ruli sepakat dengan saya kata-kata ngacak-ngacak emang iya? Iya. Begitu ya? Iya. Mengikuti juga pemberitaan kemarin tuh, sambutan tadi malam, telepon, ya, tadi malam. Geleng-geleng kah atau ngantuk kah atau sampai apa pada saat itu saya mau tidur, itu kaget gitu sampai bangun lagi gitu. Hebat sekali TV One bisa wawancara. Tapi intinya semakin membingungkan lah ya. Semakin membingungkan. Bingung nggak kalau misalnya punya emas, ya saat ini harganya kan tinggi banget, betul seperti itu Mas? Iya. Tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Kita lihat kabarnya berikut ini. Ya. Mari Mas Ruli kita kesana. Ya. Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi. Harga kontrak emas di divisi COMEX New York Mercantile Exchange pada Senin kemarin tercatat menembus level 1.600 per troy ounce. Emas kembali menjadi primadona dan menjadi aset yang paling diburu investor untuk investasi di tengah kekacauan finansial global. Pasar menunjukkan kekhawatiran masalah utang zona euro yang belum juga terselesaikan. Kekhawatiran investor semakin memuncak, tak kalah Amerika Serikat hingga kini masih belum mencapai kata sepakat mengenai kenaikan batas plafon utang. Beberapa analis memperkirakan harga emas akan mencapai 1.700 per troy ounce hingga akhir tahun ini. Standard Charter bahkan berani memprediksi angka yang lebih tinggi lagi. 3 tahun ke depan, kontrak harga emas diprediksi akan meroket hingga ke posisi 2.000 per troy ounce. Head of Metals and Mining Standard Charter, Yan Chen menjelaskan permintaan emas di Cina akan terus naik seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tingkat inflasi yang melambung ke level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Sementara di India, permintaan investasi untuk emas mencapai rekor tertingginya, yakni 963,1 ton di tahun 2010. Pamor emas sebagai aset investasi tampaknya juga menjadi tren di pasar dalam negeri. Tengok saja, pasar emas tak pernah sepi dari transaksi. Jika harganya di awal tahun hanya berkisar 400.000 per gram, kini naik hampir 100.000 rupiah dan saat ini mencapai 487.000 per gram. Maka tidak heran perburuan logam mulia ini terus dilakukan, baik untuk kelas investor kecil hingga kelas kakap sekalipun. Tim TV One mengabarkan. Ini kabar baik atau kabar buruk nih ya? Harga emas naik 3,80 dolar Amerika Serikat pemirsa ke posisi 1.589,30 dolar Amerika Serikat per ons. Koreksi saya, saat ini? Per troy. Sekarang sekitar 1.600 lebih, 1.610 per troy. Kita bulatkan mungkin 1.700 ya? Mungkin akhir tahun. Mungkin akhir tahun akan menembus. Mungkin akhir tahun. 1.700. Kabar baik, kabar buruk nih? Kalau buat saya gitu ya, buat saya. Mas Ruli, seseorang yang memang saya senang pegang emas gitu. Senang pegang emas, oke. Mau emas itu turun, mau emas itu naik, buat saya sama aja. Mau naiknya berapapun sama aja, mau turunnya berapapun sama aja. Nah ini nih Mas, ini harus kita bedakan ya kan. Betul. Buat orang awam, takutnya kita juga sekalian menghimbau begitu ya. Maksudnya kan, wah harga lagi naik, mereka pasti langsung menjauh begitu ya kan. Karena apa? Gue nggak mampu, harganya tinggi banget. Tapi nanti kalau misalnya udah harga turun, pada beli-beli gitu. Nah, kalau Mas Ruli mengatakan biasa saja. Biasa saja kalau buat saya, karena emas itu mau naik mau turun daya belinya tetap sama. Artinya kalau kita pegang emas itu, kalau emasnya turun nggak pernah kita itu sebenarnya rugi. Kalau emasnya naik juga sebenarnya kita nggak untung. Jadi nggak usah direspon euforianya, nggak usah yang terlalu berlebihan ya menanggapi. Apalagi kalau kalimat selanjutnya nih pemirsa ya. Betul. Posisi ini merupakan rekor tertinggi dalam nilai dolar Amerika Serikat sepanjang masa. Betul. Itu karena apa? Karena kita ngukurnya dari uang. Ngukurnya dari uang gitu. Alat ukur kita tuh uang. Tapi kalau misalkan alat ukurnya kita emas gitu, sebenarnya dari zaman Nabi sampai sekarang satu ekor kambing itu tetap 1 dinar koin emas. Nggak pernah jadi 2 kambing, nggak pernah jadi sepotong kambing. Jadi mungkin kalau kalimat dari Mas Ruli bisa dikatakan posisi ini merupakan rekor biasa-biasa aja ya sepanjang masa ya. Sepanjang masa ya. Paling indikatornya begini, bahwa
bahwa inflasinya yang makin tinggi. Oke. Inflasi lebih makin tinggi. Betul. Mas Ruli, penyebabnya apa Mas? Bisa sampai kok dikatakan seperti kayak heboh banget gitu, tertinggi sepanjang masa. Betul kan? Sejak manusia sejak pemerintah itu melepaskan diri dari emas, mata uangnya, itu perjanjian Bretton Woods 2 tahun 70, itu kan dulu kan negara tidak boleh mencetak uang melebihi jumlah emas, devisa emas yang dimilikinya. Nah, tahun 70 itu kan dilepas ya. Iya. Nah, sehingga sekarang itu terus-terusan terjadi inflasi. Nah, penyebab emas naik ya perang, ya kan? Kemudian di Eropa itu krisis merambat ke Spanyol, ke Portugal. Ini faktor-faktor atau variabel-variabel ini saat ini? Iya. Perang ya memang ada beberapa. Libya kan? Betul. Libya kan, minyak sehingga minyak mentah naik kan. Kalau minyak mentah naik biasanya emas ikut naik. Efek domino ya? Efek domino. Kemudian ya kemarin ada berita katanya utang Amerika kan, turun peringkatnya. Nah itu nyebabin emas naik. Amerika yang berhutang, jadi orang Indonesia juga yang berdampak begitu ya? Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Dunia. Ke harga emas seluruh dunia maksudnya. Karena harga emas itu enggak lokal tapi dia global. Nah, kapan saatnya momentum kita mungkin memilih atau memutuskan untuk membeli emas seperti itu kan ya. Tapi nanti jawabannya. Ya. Sambil kita juga mengundang ya Mas Ruli ya? Boleh. Oke, bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang menangis, sedang wah saya beli dulu gak segitu kok sekarang jadi naik nih harganya nih rugi nih. Rugi atau tidak? Dijawab lagi nanti sama Mas Ruli. Anda kami undang untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Dan kita masih juga ada kabar terkait dengan emas ini, pemirsa. Berikut kita lihat sama-sama. Bagus. Menggadai emas kini menjadi tren di tengah terus melambungnya harga emas. Bagi sebagian investor, cara ini dapat menyelamatkan kepemilikan emas di saat Anda membutuhkan dana tunai, namun tidak ingin kehilangan logam mulia yang Anda miliki. Tentu mudah saja caranya. Bawalah emas Anda ke salah satu tempat pegadaian resmi. Baik yang ada di bank-bank syariah yang memiliki transaksi gadai emas atau ke pegadaian. Anda menunjukkan emas Anda, petugas akan menanyakan kadar emas yang akan Anda gadaikan. Dari kadar emas tersebut akan dilakukan nilai taksir. Ketika pemilik emas setuju akan nilai taksir yang diberikan, Anda tinggal mengisi formulir ini. Dan simpanlah formulir ini sebagai tanda bukti kepemilikan emas Anda saat dilakukan penebusan pada saat jatuh tempo dengan waktu yang diberikan selama 4 bulan. Namun, jika dalam waktu 4 bulan Anda belum memiliki dana untuk menebus kembali emas Anda diwajibkan untuk membayar biaya titip sesuai dengan emas yang Anda gadaikan. Biasanya, biaya titip itu berbeda di setiap tempat pegadaian. Lalu setelah semua proses selesai, Anda langsung segera mendapatkan uang tunai dari emas yang Anda gadaikan. Nah, sangat mudah bukan? Anda mendapatkan uang yang Anda butuhkan, namun masih memiliki emas yang Anda miliki, tentu saja dengan menebus emas tersebut. Ya pemirsa, ternyata mudah bukan ketika kita menggadaikan emas. Anda tinggal datang ke salah satu bank syariah atau pegadaian yang ada di lingkungan Anda Anda berikan emasnya dan Anda pun mendapatkan uang. Apalagi sekarang harga emas tiap hari terus meningkat. Dari Jakarta, Haini, Heri, Tujuan,